Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait permasalahan kalian nih. Kenapa kok sudah optimasi SEO, terus kemudian kata kunci itu udah ada di judul, deskripsi, tag, dan lain sebagainya. Kenapa kok videonya masih sepi juga dan jarang ditemukan oleh para penonton? Saya yakin kalian semua sudah pasti tahu dan paham apa itu SEO, apa itu Search Engine Optimization, apa itu bagaimana cara untuk menentukan kata kunci. Saya yakin semuanya sudah tahu, tapi pertanyaannya adalah kenapa kok sudah melakukan dan mengoptimasi semua itu, tapi channelnya masih sepi. Ya, kita akan bahas di video kali ini. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita mengandalkan sebuah kata kunci itu bukan sesuatu yang salah. Kata kunci itu wajib untuk kalian tanamkan saat baru-baru mulai. Bisa di judul, bisa juga di deskripsi. Kalau tag bagaimana? Tag menurut saya tidak terlalu berfungsi banget. Tag itu fungsinya adalah untuk kalau salah-salah kata, ya, salah-salah bahasa aja dan lain sebagainya. Nah, ini penting banget untuk dipelajari teman-teman ya. Jadi orang sudah mikir, di judul udah mantep nih kata kuncinya. Terus kemudian di deskripsi udah mantep nih. Terus kemudian di tag udah mantep juga. Tapi kok videonya nggak ditemukan dan penontonnya ya segitu-segitu aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi, penyakitnya di mana? Yuk kita akan bahas di video kali ini ya. Oke, sebagai contoh di video saya yang ini ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada kayak semacam judul, terus kemudian deskripsi saya juga nggak banyak-banyak. Lalu kemudian tag juga nggak banyak-banyak banget karena ya seadanya aja. Nah sekarang yang paling penting SEO atau kata kunci itu adalah yang ada di dalam video kalian, yaitu di bagian subtitle ya. Maksudnya subtitle ini apa? Subtitle ini kan otomatis di-generate oleh YouTube ya. Jadi kalian boleh memperbaiki atau kalian tidak. Nah, ini contoh di sini ada salin edit, saya akan lanjutkan seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata. Nah, kata-kata ini nggak saya bikin manual ya, teman-teman. Tapi apa yang saya ucapkan itu otomatis akan di-generate oleh sistem AI-nya YouTube atau Google untuk masuk ke dalam sini nih, teman-teman ya. Akan muncul kata-katanya seperti ini. Nah, disinilah kata kunci itu wajib untuk disematkan. Maksudnya ya biar sistem YouTube itu tahu bahwa kalian itu membahas tentang topik tersebut. Itu aja udah cukup. Cuman kembali lagi di pertengahan Agustus kemarin, ini penting banget buat kalian-kalian yang kontennya semacam kayak tutorial, yang mengandalkan sumbernya itu dari penelusuran, itu pasti anjlok dan pasti akan drop. Ya, kenapa? Ini nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Di saat waktu itu, ya saat mulai penurunan di Agustus itu, Google melakukan update besar-besaran soal algoritma search engine-nya. Memang ini ditujukan untuk website, tapi kok kayaknya ngaruh juga ya untuk YouTube kita. Karena penelusuran itu pasti akan turun semuanya. Nah, di sini ada core update ya di pertengahan Agustus 2023 kemarin. Buat teman-teman yang mungkin biasanya dapat traffic dari penelusuran, saya yakin pasti kalian akan mengalami penurunan sesaat waktu itu. Terus kemudian beranjak naik, dan ada juga yang nggak naik-naik, stabil dan stuck di situ-situ aja. Itu banyak juga teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dong cara kita untuk mengakalinya? Bagaimana solusinya ketika konten-konten kita itu mandek dan berhenti di situ untuk masalah search engine-nya? Bagaimana kita untuk bisa mengoptimasinya? Padahal sudah dioptimasi sedemikian rupa nih, tapi nggak ada juga yang nonton. Nih, satu hal yang teman-teman perlu tahu ya, satu hal yang teman-teman perlu lihat dan perlu perhatikan. Di bagian di sini itu ada yang namanya analitik teman-teman ya. Di analitik itu, teman-teman coba deh, teman-teman pilih yang masalah jangkauan seperti ini ya. Di tab jangkauan, di sini tuh ada tayangan, di sini tuh ada penayangan. Oke. Kebanyakan orang itu akan melihat tayangannya ya. Kebanyakan orang akan melihat penayangannya. Penayangan itu views ya. Berapa views? 79.000 views. Nah, harusnya yang pertama kali kita lihat adalah di tayangannya. Kenapa? Tayangan ini penting, artinya video kita itu sudah disebarkan oleh YouTube ke banyak orang. Ya, artinya YouTube udah kerja nih. Sistem YouTube udah kerja nih buat kita. Dia ngasih ke semua orang nih. Si A, si B, si C. Nah, yuk tontonin video saya ini loh. Nah, kayak gitu. Semacam itu. Itu adalah kerjaan si YouTube-nya. Bukan kalian yang kerja ya, nontonin channel A, channel B, channel C, terus nontonin video kalian sendiri. Jangan, biarkan YouTube yang bekerja seperti ini. Nah, ini adalah penting. Artinya kalau ini angkanya sudah besar,
terus kemudian penayangannya ini kecil, berarti ada yang salah teman-teman. Salahnya di mana? Salahnya bisa jadi di thumbnail. Contoh kayak punya saya kayak gini, udah 1,4 juta nih dipromosikan, tapi rasio klik tayang saya cuma 4,5. Artinya apa? Artinya ya thumbnail saya ini mungkin belum optimal, cuman ya saya biarkan aja selama dia masih mendapatkan traffic dan trafficnya stabil, menurut saya sih oke-oke aja. Karena takutnya begitu saya ubah, ya ada dua kemungkinan, makin naik atau makin ambles. Itu yang saya khawatirkan. Selama channel saya merasa ya signifikan, stabil dan cenderung naik, ya it's okay. Kalian boleh bereksperimen sendiri. Nah, kalau saya sih karena channel saya udah banyak, saya juga bingung ya. Nah, kalau untuk channel ini kan tujuannya khusus murni untuk edukasi ya, untuk sharing-sharing aja. Jadi ya saya nggak terlalu fokus juga upload-upload di channel ini. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, angka yang bagus ini berapa sih Bang? Angka yang bagus adalah ya kita nggak bisa punya patokan khusus ya. Semakin video kita itu diviralkan, semakin gede. Nah, yang jadi permasalahan adalah bukan hanya thumbnail kita bagus atau tidak, tapi diarahkan ke penonton yang relevan atau tidak. Itu yang penting. Makanya kenapa kok jangan sub for sub, jangan saling support antar pemula kalau memang tidak benar-benar suka dengan kontennya. Ya, banyak boleh beberapa orang ketika mendengar saya berstatement, janganlah saling support, janganlah sub for sub. Itu banyak nih mulai haters yang menyerang saya. Bilang aja iri dan lain sebagainya. Enggak, bukan kayak gitu. Karena gini loh, ketika kalian memanipulasi data, ini anggap aja memanipulasi data ya. Kalau kalian menyuruh sub for sub antara satu orang dengan orang yang lain, yang mana minatnya itu beda-beda, yang masuk jadi subscriber kalian, yang masuk dianggap YouTube itu sebagai pengikut setia kalian, video kalian baru disebarkan ke mereka kalau mereka semua itu tidak nonton, nah akan merusak data yang ada di sini. Coba deh, Bang, ngapain kita bahas-bahas data? Terlalu tinggi lah bahasanya. Itu data ini nggak ada gunanya. Tunggu dulu. Pengusaha-pengusaha sukses, pebisnis itu pasti melihat data. Orang-orang yang cuman stuck hidupnya di situ-situ aja, itulah mereka-mereka yang nggak mau lihat data dan nggak mau terima kenyataan bahwa ya kita memang harus ngelihat data seperti ini. Ya, ini penting loh teman-teman ya, ini penting banget. Karena ini untuk tolak ukur kita. Apakah thumbnail kita kurang bagus kah? Ataukah judul kita kurang menarik kah? Kok orang males ngeklik video kita kah? Padahal video kita udah disebarin ke banyak orang ya. YouTube udah bagus, YouTube udah bekerja. Kalau kayak gini udah 1,4 juta. Tapi saya cuma dapat 79.000. Artinya pasti ada yang kurang nih di thumbnail saya. Karena orang tidak mengeklik. Gitu ya teman-teman ya. Orang tidak mengeklik. Ya mungkin bisa jadi ya karena orang mungkin udah bosen. Atau mungkin temanya udah saturated seperti itu ya, temanya sudah nggak jalan lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, dengan melihat data ini, kita itu bisa berpikir lebih jernih lagi gitu loh. Kita mempunyai gambaran luas. Apakah kita harus mengubah pola thumbnailnya, pola judulnya, atau harus bagaimana? Apakah kata kuncinya kita kurang tepat dan lain sebagainya? Itu kita harus perhatikan dengan seksama. Kalau kalian tidak percaya, sistem perubahan dari SEO itu sudah nggak seperti dulu lagi. Ada perubahan-perubahan signifikan di mana ketika kalian mencari sesuatu nih ya, sesuatu di YouTube, itu yang muncul di halaman pertama, kedua, ketiga, itu pasti nggak ada kata kunci yang kalian cari yang nempel di teratas ya. Karena apa? Karena kembali lagi, kita coba di ringkasan ya teman-teman ya. Karena kembali lagi, di sini itu ada yang namanya waktu tonton. Di sini ada yang namanya retensi. Nih, retensinya 20% ke atas itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa 40% ya. Nih, rata-rata durasi tonton 4 menitan. Nah, di sini itu penting juga teman-teman ya. Semakin video kalian itu orang betah nontonnya, semakin YouTube akan merekomendasikan ke lebih banyak orang lagi ya. Jadi kalau semakin disebarkan, semakin sedikit penontonnya, ya YouTube akan berhenti merekomendasikannya. Itu teman-teman harus catat baik-baik dan harus digarisbawahi, oke? Terus kemudian satu hal lagi nih teman-teman ya. Satu hal lagi. Kenapa kok sub for sub itu nggak boleh dan sub for sub itu tidak disarankan? Dah, kalau mereka nongol-nongol di beranda, terus kemudian di fitur jelajah dipromosikan video-video kalian, ya mereka tidak akan ngeklik. Kalau ngeklik pun mereka paling 10 detik udah di close. Nah, itu kan memperburuk citra video kalian. Ya ingat, YouTube bekerja juga berdasarkan data karena dia juga sistem dan robot. Dan kalau kalian memberikan inputan yang salah, YouTube itu juga bisa salah. Karena dia akan merekomendasikan video kalian kepada orang-orang yang memang suka dengan konten-konten setipe dengan kalian.
Ya, sampai sini semoga bisa ditangkap ya. Nah, kalau kalian memanipulasi data itu dengan saling sub sana sini, dengan embel-embel saling dukung pemula, tempat berkumpulnya pemula dan lain sebagainya, ya kembali lagi. Kembali lagi saya pengen bilang ke kalian, kalau konten kalian sudah mumpuni, itu tetap bakal bisa sukses. Tetap bisa, karena konten adalah rajanya, konten is the king ya. Tapi, kalau teman-teman pemula dan masih belajaran juga dan belum bisa membuat konten yang bagus, dan kalian melakukan sub for sub, menurut saya itu blunder. Menurut saya itu akan menghambat diri kalian. Ya, contoh Agung Hapsah, dia sub for sub nih ya, katakanlah sub for sub. Dan dia bikin kontennya bagus seperti itu. Chandra Leo bikin, ya orang pasti suka. Ya, orang pasti suka juga gitu loh. Dan juga tertarget juga. Konten mereka mungkin lebih bersifat umum, content creation dan lain sebagainya. Coba kalian ngonten tambal ban misal. Tapi video kalian dimunculin kepada orang-orang yang memang apaan sih tambal ban? Gak tertarik nontonin video tambal ban? Apakah dia akan nonton? Jawabannya enggak. Makanya hati-hati juga untuk memanipulasi data YouTube seperti ini. Nah, kalau misalnya saya kemarin dikasih link ya sebuah video juga dan saya juga nggak mau bahas di sini. Katakanlah bang, katanya semua orang pasti sub for sub nih. Ini video dari channel A nih yang katanya bullshit, semua orang nggak pernah sub for sub. Pasti dulu pernah sub for sub. Oke, dulu memang pasti semua orang pernah. Tapi kan kalau orang udah tahu nggak bakal mau lagi. Dan satu hal lagi ya, paling penting satu hal lagi. Apakah iya kita membiarkan sebuah kesalahan yang disadari itu salah, itu dimaklumkan dan terus disarankan untuk dilakukan? Jawabannya kan enggak. Ya, kalau tahun-tahun 2016, ya saya yakin semua orang belum paham bagaimana algoritma YouTube bekerja. Bagaimana video-video kita itu direkomendasikan. Asal upload aja, asal promosi. Yo bro, subscribe channel gua dong. Ini gua lagi bikin channel baru nih. Beriklan seperti itu, ya nggak masalah. Tapi kalau untuk channel awal, yang dilihat adalah ya data-data yang masuk. Antara teman kalian itu sukanya nonton channel apa, tiba-tiba subscribe kalian upload video baru, teman kalian tuh nggak mau nonton. Ya oke lah, 1-2 orang teman mau nonton. Tapi kalau kalian sebarkan ke banyak orang, kan ujung-ujungnya nggak mau nonton juga. Ya, jadi sesuatu yang harusnya itu menjadi sesuatu yang kurang tepat dan tidak direkomendasikan oleh YouTube, ya kalau kalian lakukan dan kalian benarkan, ya menurut saya terlalu sok pinter sih. Ya, gini aja deh. Tolak ukurnya simpel. Kalian bisa cek orang yang mengajarkan kalian ajaran kayak gitu dengan orang yang nggak mengajarkan kalian kayak gitu. Compare aja bagaimana prestasinya, bagaimana performa channelnya masing-masing. Kalau terus mengajarkan sesuatu yang menurut kalian itu bertentangan dengan diri kalian dan views dia juga masih segitu-segitu aja, nggak gede-gede, awal-awal doang subscriber kenceng, akhir-akhir ini stuck di gitu-gitu aja, ya masa iya mau didengerin terus? Ya, pasti harus kalian cari second opinion. Ya, belajar itu nggak cuman harus di satu tempat, di banyak tempat, tapi harus pinter-pinter ngefilter juga. Kalau perlu belajar di channel bule, ya, channel luar negeri yang mana yang memang top-top kreator yang ada di YouTube. Itu lebih enak kok penyampaian mereka. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris lebih gampang untuk dimengerti dan ilmu-ilmunya juga daging-daging. Nggak cuman asal ngoceh sana sini, nggak cuman nyinyirin sana sini. Itu yang paling penting ya. Kita berusaha untuk lebih positif aja deh. Kita nge-YouTube buat apa sih? Cari uang, cari popularitas. Bukan berarti kalau kita nyerangin sana sini dan melakukan pembenaran-pembenaran terus, itu artinya kita merasa kita sudah tidak benar dan artinya kita dalam posisi di bawah juga ya. Semoga kalian mengerti apa yang saya maksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.